Baik, ini minggu kedua perkuliahan sehingga kita sudah masuk ke materi tentang TIK. Jadi kajian TIK itu sangat luas kalau terkait dengan materi yang ada di RPS. Materi kita adalah terkait perkembangan dan konsep TIK. Tapi saya rasa saudara sudah memperoleh mata kuliah ini dulu waktu di SMK, sehingga apa itu TIK sudah sangat paham ya saudara, bahkan tidak hanya dalam sekedar teori, tapi saudara sudah banyak yang memanfaatkan teknologi untuk berbagai kehidupan ya. Nah, sehingga materi yang akan saya sampaikan untuk hari ini terkait dengan perkembangan TIK yang berkaitan dengan revolusi industri keempat atau Revolution Industry 4.0. Ya, saudara pernah mendengar istilah itu tentunya karena ini juga sudah banyak diseminarkan, dibahas dalam berbagai forum diskusi. Nah, tapi ini perlu kita angkat sebagai pengantar, sebagai pendahuluan mata kuliah kita sebelum nanti masuk kepada praktik-praktik. Jadi, untuk teori yang sifatnya mendengarkan seperti ini tidak banyak ya, karena mulai minggu depan atau minggu depannya lagi, tentunya kita sudah banyak bersinggungan praktik dengan komputer terkait produk-produk apa yang akan dikembangkan dalam mata kuliah TIK di jurusan PG PAUD. Nah, saya sudah membuat tugas di Elena itu tentang apersepsi TIK. Saya tampilkan ya. Ini peserta yang hadir berapa sebentar. Kalau sudah hadir semua, saya tidak perlu membuat presensi di Elena, tapi kalau ada yang belum hadir, maka akan saya buat presensi di Elena. 30 dari jumlah mahasiswanya, berapa ya jumlah mahasiswa untuk TK Jumat jam 10, 33. Berarti masih ada 4 yang belum hadir. Ya. 504 ya, saudara, jadwalnya 504. Saudara boleh sambil membuka Elena biar tahu tugasnya itu apa. Saya buat presensi juga ya di Elena. Ini saya buatkan dulu. Silahkan nanti saudara mengisi di daftar hadir pertemuan 2. Seperti biasa saudara memilih P ya. P artinya present atau hadir. Tanggal 3 September mulai jam 10. Saya tutup absennya jam berapa? 1 ya. Nah, silakan absen. Ya, sudah. Oke, silakan nanti saudara bisa absen. Ini saya share screen. Sebentar. Saudara ada kuliah lagi nggak hari ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tadi pagi sudah ada kuliah? Ada belum? Ada yang enggak gitu ya. Oke. Ini ya 504. Ini kelasnya saudara Elena. Elena kelasnya saudara. Ya. Minggu kedua ya di sini. Di situ ada 3 menu. Ada apersepsi TIK, ada pertanyaan seputar TIK, ada daftar hadir pertemuan 2. Saudara sekarang bisa mengisi daftar hadir pertemuan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada apersepsi TIK. Saudara diminta untuk menjawab 7 pertanyaan. Analisislah pernyataan ini, selanjutnya pekerjaan diketik secara online pada menu Elena ini. Jadi saudara mengerjakannya secara online. Nah, diketik saja berdasarkan informasi saudara. Ya, ini berkaitan dengan perkembangan TIK juga.
Dari mana Google, Facebook, Twitter memperoleh penghasilan? 2. Apa saja fungsi dari Google yang biasa Anda gunakan? 3. Apakah Anda pengguna cloud computing? 4. Tahukah Anda tentang big data? 5. Bagaimana cara cek IP address? 6. Apakah domain dan hosting? 7. Apakah di dunia maya kita dimata-matai? Nah, silakan dijawab berdasarkan pengetahuan saudara, browsing boleh, tapi kalau bisa jangan copy paste ya, jangan dibiasakan copy paste biar saudara membaca utuh. Ini silakan saudara kerjakan sampai waktunya hari Kamis, karena kita kuliah hari Jumat, maka tugas dikumpulkan maksimal hari Kamis, malam Jumatnya, jadi hari Kamis jam 11.59 malam. Ya, masih ada 6 hari 13 jam. Nah, itu tugas yang pertama untuk durasi waktu 1 minggu. Selanjutnya, ada forum diskusi, teman-teman. Ini ada forum diskusi ya, pertanyaan seputar TIK. Nah, karena kajian kita luas, maka silahkan saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk bertanya apapun ya terkait dengan TIK. Boleh TIK dalam pendidikan, dunia industri, pemasaran, dan seterusnya, apa saja. Diketik saja di situ, boleh mereply dari discussion saya, atau saudara mau membuat topik baru juga boleh. Saudara boleh membuat pertanyaan, boleh juga menjawab pertanyaan. Ya, intinya saudara perlu meninggalkan jejak di sini, baik itu pertanyaan maupun jawaban, gitu ya. Nah, ini juga bisa dikerjakan, tidak harus hari ini, bisa sampai minggu depan. Nah, tolong diperhatikan nanti begitu saudara sudah mengerjakan, di sebelah kanan di Elena ini ada tanda checklist ya, seperti ini. Perhatikan kursor saya. Ini ada tanda checklist 1, tanda checklist 2, tanda checklist 3. Nah, kalau yang daftar hadir, selama saudara sudah mengisi, saudara bisa di checklist manual, checklist sendiri. Tapi untuk yang 2 ini, apersepsi TIK dan pertanyaan seputar TIK, ini saudara tidak bisa checklist sendiri. Ini akan terchecklist, akan muncul tanda biru apabila saudara sudah mengerjakan. Kalau di tempat saya warnanya abu-abu seperti ini, cuma kalau di tempat saudara warnanya kotak saja, karena belum mengerjakan. Begitu nanti saudara sudah selesai mengerjakan, dia akan tercentang sendiri secara otomatis, karena sudah mengerjakan. Begitu juga yang di forum diskusi, pertanyaan seputar TIK, itu nanti juga akan centang sendiri. Nah, fungsi dari ini adalah karena kita ke depan kemungkinan akan banyak tugas, sehingga saya akan mudah melihat saudara siapa yang sudah mengumpulkan dan siapa yang belum mengumpulkan. Jadi nanti saya bisa ngeceknya di activity completion seperti ini. Ya, kalau di tampilan saya seperti ini. Nah, sehingga tugas-tugas apa saja yang diberikan mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 nanti akan terakumulasi di activity completion ini. Dan nanti punya saudara akan, jika sudah tercentang biru, maka di tempat saya juga akan tercentang biru. Nah, contohnya ini, misalnya sudah absen ada 3 orang di atas, kemudian ini. Nah, sedangkan yang lain belum absen, yang masih bolong-bolong belum absen. Nah, yang 2 ini nanti akan tercentang biru apabila saudara sudah mengerjakan. Nah, kedepannya nanti akan banyak kotak-kotakan ke kanan tergantung tugas harian. Sehingga saya akan mudah mengevaluasi mana yang sudah mengumpulkan tugas dan mana yang belum. Gitu. Oke ya, bisa dipahami untuk penugasan. Jadi memang TIK ya seperti itu ya. Artinya kita mungkin tidak terlalu banyak tatap muka, tapi penugasan. Ya, misalnya saya tidak bisa mengisi tatap muka, mungkin perkuliahan akan dilaksanakan melalui video atau tutorial. Begitu. Ada yang akan ditanyakan dulu terkait dengan tugas untuk minggu ini. Jadi ini tugas mingguan ya. Saudara bisa mengerjakannya dalam waktu 1 minggu, durasi 1 minggu. Bisa dipahami atau mau ditanyakan? Bisa dipahami, Pak. Oke ya, kalau bisa dipahami,
Saya masuk ke materi teman-teman. Ini terkait dengan media pembelajaran TIK. Sudah kelihatan tampilan dari PDF saya? Sudah, Bapak. Oke ya. Nah, di sini pentingnya STEM, Science, Teknologi, Engineering, Matematik di era revolusi industri 4.0. Nah, kita sekarang hidup di era revolusi 4.0. Bahkan kita sekarang sudah memasuki era society 5.0, 5.0. Jadi setelah revolusi industri 4.0, selanjutnya adalah masyarakat 5.0. Nah, apa yang dimaksud dengan masyarakat 5.0? Jadi kehidupan kita dipenuhi dengan pemanfaatan teknologi. Jadi di sekitar kita banyak sekali pemanfaatan robot misalnya. Banyak sekali pemanfaatan AI, artificial intelligence. Banyak sekali pemanfaatan big data, banyak sekali pemanfaatan cloud computing, banyak sekali pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang ada di personal komputer maupun di handphone saudara. Nah, itu adalah masyarakat 5.0. Nah, karena di sini kajiannya adalah revolusi industri 4.0, jadi kita perlu flashback ke belakang. Lantas revolusi industri 1, 2, 3 itu yang seperti apa? Ya, mari kita bahas ini. Karena ini penting bagi saudara untuk mengetahui ini. Kalau materi terkait dengan perkembangan TIK, tahap-tahap ditemukannya komputer, seberapa besar ukuran komputer, bagaimana kapasitas memori komputer, ukuran komputer, dan seterusnya. Saya rasa sudah berkali-kali saudara menerima itu, sehingga kita mencoba untuk mengkaji hal lain yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Nah, ini lini masa tahap revolusi industri. Nah, revolusi industri 1 itu kapan terjadi? Nah, revolusi industri 1 terjadi tahun 1800. Nah, ditandai dengan apa? Industri teknologi saat itu yang paling terkemuka, yang paling canggih itu apa? Nah, namanya mesin uap yang ditemukan oleh James Watt ya. Nah, dengan adanya mesin uap mendorong munculnya kapal uap dan kereta api uap. Nah, jadi tahun 1800 James Watt menemukan mesin uap, sehingga di situ pekerjaan manusia mulai dipermudah ya dengan ditemukannya kapal dan kereta api. Nah, di tahun 1800 itu revolusi industri memang saat itu banyak pekerja. Jadi orang ketika bersekolah, orang ketika menempuh pendidikan, maka tujuan utamanya adalah menjadi seorang pegawai, menjadi seorang pekerja. Ya. Bentar, ini ada yang masuk. Ya, oke. Itu ya, jadi tahun 1800 orang yang bersekolah tujuan utamanya adalah untuk menjadi seorang pegawai pabrik, menjadi buruh pabrik. Teori yang berkembang saat itu adalah teori behavioristik. Maka pendidikan dari teori behavioristik itu keras karena harus mendidik orang agar dia siap bekerja di pabrik. Nah, karena teori yang keras itu dan ada banyak hal yang lebih mulia dalam diri manusia selain menjadi pekerja, maka di tahun-tahun berikutnya teori belajar berkembang menjadi teori belajar kognitif dan teori belajar humanis. Nah, sehingga sekarang atau saat-saat ini orang bersekolah tujuan utamanya itu bukan untuk menjadi pegawai, tapi tujuan utamanya itu ya agar memiliki kepandaian, agar mampu memecahkan masalah di kehidupan nyata, agar dapat memanusiakan manusia, agar dapat menghargai orang. Nah, gitu. Itu ya, tahun 1800 itu adalah revolusi industri pertama. Kemudian tahun 1900-an itu muncul revolusi industri kedua. Ditemui dengan apa? Jadi tahun 1900-an itu ditemukannya listrik ya, dan assembly line yang meningkatkan produksi barang. Nah, dengan adanya listrik, tenaga yang diperoleh dari peralatan tradisional
manual bisa digantikan oleh listrik sehingga produksi terhadap barang semakin meningkat. Nah, kemudian revolusi industri ketiga itu tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu ditandai dengan adanya inovasi teknologi informasi, komersialisasi personal komputer. Nah, jadi di tahun 2000 itu sudah banyak ditemukan komputer. Ya, teman-teman tahu. Teman-teman kelahiran tahun berapa ya? Saudara tahun kelahiran berapa? 2002. 2002, Pak. 2002, 2001, Pak. Nah, 1, 2, 3 ya. Nah, saudara berarti lahir ketika sudah memasuki revolusi industri ketiga. Sedangkan komputer pertama kali muncul itu sekitar tahun 1940-an. Nah, saat itu komputer yang ditemukan itu ukurannya sangat besar. Hampir satu lapangan sepak bola, bayangkan itu satu komputer. Memorinya, hard disknya itu sebesar lemari. Belum prosesornya juga itu sangat besar. Sedangkan memorinya sedikit, hanya hitungan MB saja, megabyte saja. Ya, padahal sekarang flash disk yang saudara miliki ukurannya sudah sampai 1 tera, 2 tera. Handphone yang saudara miliki ukurannya sudah 64 giga, 128 giga. Itu baru memori internalnya, belum memori eksternalnya. Nah, dulu beda, tahun 1940-an itu komputer ukurannya sangat besar. Monitornya aja yang sudah kecil, cuma peralatannya, servernya itu sangat besar, hampir seukuran sepak bola. Nah, lama-lama mengecil, semakin kecil ukuran dari komputer, ternyata memorinya semakin besar. Nah, saat itu mulai ditemukan namanya chip ya atau microchip. Microchip itu sebuah otak gitu ya. Jadi dia itu ukurannya kecil tapi memiliki kinerja yang tinggi. Nah, kemudian hard disk juga ukurannya mengecil. Nah, kemudian dilengkapi dengan motherboard sehingga kita mengenal sekarang adanya komputer jinjing. Nah, komputer jinjing itu yang kita biasa sebut dengan laptop. Nah, ukurannya sudah sangat tipis, tetapi memorinya besar-besar. Ya. Jadi untuk era sekarang itu semakin kecil barang, memorinya semakin besar. Jadi komputer-komputer atau laptop-laptop yang tipis-tipis itu kadang memorinya sangat besar ya, sampai 500 giga atau hampir ada yang 1 tera itu internalnya. Ya. Jadi tahun 2000-an itu komputer sudah mulai berkembang sangat pesat. Ukurannya normal ya, seperti ukuran-ukuran sekarang ada CPU, Central Processing Unit, kemudian ada monitor ya. Jadi masih terpisah antara mesin, antara CPU dengan monitor. Nah, tahun 2000-an itu memori yang dikenal yang paling banyak digunakan itu namanya disket. Saudara mengetahui atau enggak? Menemui atau enggak? Jadi bentuknya itu kotak, tengahnya itu ada lingkaran. Yaitu disket. Satu disket itu mampu menampung 3 mega file atau sampai 5 mega file. Jadi orang dulu tahun 2000-an itu ketika mau menyimpan data ya menyimpannya di disket itu. Bentuknya kotak. Seperti kaset ya, seperti kaset zaman dulu. Nah, itu hanya mampu menyimpan 3 mega saja dan itu isi Word berapa atau PowerPoint berapa sudah penuh. Jadi dulu masih barang langka sehingga orang ketika mau menyimpan sesuatu maka harus merelakan file lain untuk dihapus karena keterbatasan memori. Nah, sekarang dengan adanya flash disk, kita mau menyimpan apa saja sudah sangat mudah. Ya, bahkan film, video, foto itu kan filenya besar-besar ya. Foto rata-rata file 5 mega, film rata-rata 600 mega. Nah, jika kita flash disknya 1 tera untuk menyimpan Word, wah itu sudah banyak sekali karena Word itu kan ukurannya hanya KB ya, kilobyte saja. Ya, itu tahun 2000-an. Jadi komputer itu kita mengenal ada komputer Pentium 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, perkembangan berikutnya ada komputer dual core atau core to duo, kemudian ada core i3, ada core i5 dan sekarang ada core i7. Ya. Kemudian setelah tahun 2000 itu kita memasuki revolusi industri keempat. Nah, kita mengenal dengan kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif. Nah,
Wireless itu artinya komputer itu kan jumlahnya ada banyak. Nah, cara untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain itu adalah dengan internet, dengan kabel. Nah, dengan ditemukannya kabel sehingga antara satu komputer dengan komputer lain itu bisa nyambung. Ya, jadi ada komputer satu, ada server, ada komputer dua. Komputer satu mengetikkan sesuatu misalnya, mencari bakso paling enak di Semarang, gitu. Maka akan tersambung ke server. Server itu akan mencari komputer mana yang memiliki informasi terkait bakso paling enak di Semarang, sehingga akan dihubungkan antara satu informasi di komputer lain dengan komputer kita. Nah, itu masih menggunakan kabel. Nah, saat ini penggunaan kabel juga sudah mulai diminimalisir dengan ditemukannya wireless. Ya, jadi ada sebuah koneksi antara beberapa komputer melalui sebuah jaringan tetapi tidak menggunakan kabel. Nah, gitu. Nah, kemudian ada ditandai juga di revolusi industri keempat selain wireless yaitu adanya big data. Nah, mungkin saudara pernah dengar ya apa itu big data. Big data itu adalah kumpulan data yang sangat besar. Gambarannya adalah sumber informasi ya. Jadi sekarang sumber kekayaan orang, sumber kekayaan pengusaha itu bukan hanya minyak bumi dan batu bara. Jadi kalau dulu ada orang yang punya perusahaan minyak sama perusahaan batu bara itu, dia mesti terkenal menjadi orang kaya. Nah, sekarang untuk menjadi kaya itu tidak perlu harus memiliki usaha minyak bumi maupun batu bara, tetapi kita memiliki data orang lain ya. Kita memiliki data orang lain itu kita juga akan menjadi kaya. Coba bayangkan pemilik Facebook, mengapa dia menjadi orang yang sangat kaya? Karena dia memiliki ribuan data orang di dunia, jutaan orang data di dunia. Bayangkan setiap kita ketika kita ingin menggunakan Facebook, maka kita wajib registrasi. Ketika kita registrasi, kita memasukkan nama. Ketika memasukkan nama, kita masukkan nomor HP, memasukkan tanggal lahir dan seterusnya, ya, dengan berbagai form di situ. Nah, ketika kita sudah register di situ, maka data kita akan tersimpan di servernya Facebook. Itu baru satu orang. Kemudian ada orang lain lagi mendaftar lagi, orang lain lagi mendaftar lagi, orang lain lagi mendaftar lagi, sehingga datanya menjadi jutaan atau miliaran orang terdaftar di situs Facebook. Nah, apa yang terjadi dengan para pemilik Facebook tersebut? Nah, maka dia dengan mudahnya akan melihat aktivitas kita atau kecenderungan kita dalam hal apa gitu. Ketika kita login misalnya ya, ketika kita login maka kita akan melakukan browsing. Kita akan melihat browsing, akan ketahuan kita itu minatnya dalam hal apa. Apakah dalam bulu tangkis, dalam olahraga, ataukah dalam pakaian, ataukah dalam teknologi. Nah, ketika kita sering melakukan browsing seperti itu, maka data yang kita akses itu akan diolah oleh pihak Facebook, sehingga Facebook akan dengan mudah menawarkan jasa-jasa ke kita. Sebagai gambaran contohnya gini, saudara misalnya memiliki aplikasi marketplace ya, atau jual beli online, katakanlah Tokopedia, Shopee, atau yang lain gitu. Saudara cobalah siang ini setelah berbulan misalnya saudara iseng-iseng lihat browsing di salah satu marketplace itu tas misalnya. Saudara melihat tas, tidak usah lama-lama 5 menit atau 10 menit saja, hanya melihat-lihat saja, iseng-iseng aja. Nah, begitu kita menutup aplikasi itu, ya, kita nggak buka lagi, kemudian besok kita membuka marketplace yang sama. Misalnya tadi kita membuka Shopee lagi. Nah, tiba-tiba di halaman awal Shopee itu sudah ada tas-tas yang lain yang tidak kita cari tiba-tiba muncul. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena ketika kita sudah menjadi sebuah member, maka data kita akan, aktivitas kita itu akan kelihatan. Dan ketika kita ketahuan memiliki kecenderungan dalam hal apa, oh si A itu lagi suka tas, maka besok kasih iklan tas yang lain. Oh si B lagi suka sepatu, nyatanya hari ini browsing sepatu, besok kasih iklan sepatu yang lain.
si C lagi suka sepeda, browsing sepeda, besok dikasih sepeda yang lain. Atau contoh lain, ya saudara suka nonton YouTube misalnya, drama Korea gitu misalnya, atau yang lain gitu. Nah, begitu saudara hari ini nonton drama Korea satu kali, maka besok ketika kita membuka YouTube lagi, muncul drama Korea yang lain. Atau hari ini kita nonton dangdut misalnya. Besok akan muncul dangdut-dangdut yang lain. Nah, ada suggestion gitu, ada saran untuk ditonton. Karena hari ini saya sudah membuka dangdut, membuka Nela Karisma misalnya, maka besok akan muncul penyanyi dangdut yang lain. Disarankan saudara nonton ini, nonton ini, nonton ini. Kenapa kok mereka bisa tahu? Ya karena data yang kita, aktivitas kita di internet itu diawasi, diolah gitu ya, diolah. Apa yang kita browsing, apa yang kita ketik, besoknya itu akan ditawarkan. Sehingga ada kecenderungan orang itu akan membeli dari produk yang ditawarkan tersebut. Itu ya mungkin dari 100 orang yang ditawarkan, satu akan nyantol, akan membeli. Sehingga tidak ada salahnya, namanya perusahaan pasti akan promosinya akan besar-besaran. Jadi perusahaan itu akan mengeluarkan dana yang sangat besar itu untuk kegiatan promosi. Nah, gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu terkait dengan big data. Jadi sebenarnya sekarang setiap ada aplikasi apapun, kita mesti diminta untuk mendaftar. Nah, tujuannya apa? Perusahaan yang memiliki aplikasi tersebut, ketika semakin banyak pendaftar, maka keuntungan mereka akan semakin besar. Penghasilan mereka akan semakin besar. Samalah dengan gambaran ketika saudara memiliki akun Instagram, ya, kemudian saudara suka memposting hal-hal yang menarik, banyak orang suka dengan postingan saudara, maka follower saudara akan bertambah ribuan atau puluhan ribu. Nah, ketika ada perusahaan tahu bahwa saudara followernya banyak, pasti saudara akan dikontak oleh sebuah perusahaan atau saudara diminta untuk di-endorse gitu. Tolong dong saya punya produk ini minuman ringan, ya tolong diiklankan di Instagram saudara, kan banyak tuh. Artinya ketika saudara mengiklankan itu karena followernya sudah banyak, yang melihat banyak, maka ada kecenderungan orang akan membeli produk yang saudara iklankan. Nah, rata-rata orang bisa dapat iklan di Instagram itu kalau sudah ada follower 5.000. Jadi kalau saudara punya Instagram, followernya sudah sampai 5.000, nanti saudara biasanya akan dapat DM ya, direct message dari nggak tahu dari mana, itu pokoknya perusahaan yang ingin nitip iklan ke saudara gitu. Tapi kalau masih 500, di bawah 1.000 itu ya belum ada orang yang melirik kita gitu. Tetapi kalau saudara banyak, ya followernya akan banyak juga dititipi iklan. Itu namanya di endorse ya. Nah, begitu juga di channel YouTube sama ya. Semakin banyak subscriber, maka yang nonton akan semakin banyak. Karena yang nonton semakin banyak, maka saudara dilirik oleh sebuah perusahaan. Oh, si A itu subscribernya itu sampai ratusan ribu gitu. Sampai 1 juta bahkan. Maka ketika saya menitipkan iklan ke si A untuk menjualkan barang, pasti kan banyak yang nonton. Ketika banyak yang nonton, mesti kan produk saya dikenal. Ketika produk saya dikenal, maka akan laku di pasaran gitu. Nah, jadi kenapa kita bisa dapat penghasilan dari internet? Ya, karena tadi banyaknya data atau banyaknya follower yang kita miliki. Nah, gitu. Jadi ya silahkan saudara memiliki kesempatan yang luas untuk berkreasi di era sekarang ini, ya bisa menghasilkan banyak penghasilan dengan dari rumah saja. Silahkan saudara bikin channel YouTube, silahkan saudara membuka Instagram dengan konten-konten yang menarik sehingga akan banyak di-follow oleh orang. Kan banyak ya sekarang orang-orang seperti itu, artinya ketika saudara memiliki ide brilian, saudara pandai menulis misalnya, atau saudara pandai mendesain sedikit-sedikit, posting-posting aja di Instagram, nanti kan followernya lama-lama banyak. Ya itu biasanya butuh waktu yang cukup panjang. Jadi untuk menjadi seorang selebgram, ya kita menyebutnya selebgram atau YouTuber, itu tidak ada yang instan, itu pasti. Bahkan mereka itu kadang itu harus bolak-balik mengganti topik mereka. Jadi misalnya
ada yang kecenderungan di topik permainan anak. Kayaknya kok penontonnya sedikit, dia ganti topik lain ke makanan anak. Kok penontonnya sedikit lagi, dia ganti lagi ke topik lain tentang pertumbuhan anak. Tapi pada akhirnya ketika seseorang itu sudah mencoba berbagai hal, nanti akan menemukan jalannya sendiri. Oh, ternyata yang paling banyak ditonton oleh orang adalah konten yang berkaitan dengan ini. Nah, kalau sudah ada komentar-komentar atau penonton sudah banyak, biasanya kita sebagai pembuat konten itu akan semangat. Oh, orang itu ternyata butuhnya ini, maka saya akan membuat video atau konten ini secara rutin gitu. Nah, gitu ya. Teman-teman, kalau artis itu wajar ya, banyak dikenal orang sehingga banyak orang atau perusahaan menitipkan produk-produk mereka untuk diiklankan. Tapi bagi kita yang katakanlah kita orang biasa yang tidak banyak dikenal orang, salah satu yang bisa kita lakukan adalah membuat ide yang menarik. Buat saja konten tentang kepautan gitu misalnya, buat Instagram tentang konten paut. Sekarang hampir semua orang tua itu butuh ya, di era zaman sekarang itu mendidik anak itu orang banyak yang kebingungan, sehingga saudara ketika membuat konten paut juga banyak akan dilirik oleh orang tua anak itu sendiri, kemudian mungkin para guru juga dan seterusnya. Nah, konten-konten tentang paut juga ada banyak, tetapi kadang ada kepesimisan dalam diri kita gitu ya. Konten ini kan sudah ada yang buat ya, kalau saya buat nanti juga paling yang nonton juga sedikit gitu. Ya, pada dasarnya selalu ada keraguan dalam diri kita seperti itu, tapi itu diibaratkan gini, kita berjualan di pinggir jalan, ada 5 penjual jeruk gitu, ada 5 penjual jeruk. Nah, dalam satu hari kelima penjual jeruk itu pasti akan ada yang laku gitu. Begitu juga ketika kita membuat konten tentang anak, walaupun di YouTube sudah banyak konten tentang anak, tapi 1-2 orang mesti akan mampir ke channel kita. Nah, memang butuh waktu yang cukup panjang, rata-rata para selebgram yang maksudnya yang merintis dari nol gitu, yang bukan orang yang terkenal ya, rata-rata membutuhkan waktu 2-3 tahun agar dia sampai memperoleh penghasilan. Gitu. Nah, ini kebetulan di tetangga saya juga ada seorang YouTuber, subscribernya itu sudah sampai 1,1 juta. Jadi dia mengangkat tentang otomotif. Nah, ini lulusan dari UNES juga di bahasa Indonesia. Ya, hampir satu angkatan dengan saya. Tapi ini baru dapat musibah karena YouTube-nya itu dihack orang, padahal subscribernya sudah 1,1 juta. Bayangkan 1,1 juta itu subscriber yang sudah sangat banyak ya. Dan sehingga penghasilannya dia dari YouTube saja rata-rata per bulan itu sudah 17 juta. Menyamai gaji profesor di UNES. Mumpung saudara masih banyak kesempatan ya, banyak waktu, tidak apa-apa tuangkan saja ide-idenya gitu. Apalagi saudara itu banyak mata kuliah yang di musim daring seperti ini itu kan diminta untuk membuat video ya. Kebanyakan kayak gitu. Nah, cobalah buat video-video yang menarik, unggah di channel YouTube gitu. Konten-konten yang positif, yang mengedukasi, saya rasa itu akan lebih baik daripada konten-konten yang kurang baik, karena di YouTube itu harus diimbangi gitu. Jangan sampai konten negatif lebih banyak daripada konten positif. Nah, salah satu membuat konten yang positif ya saudara yang bisa melakukan ya, apalagi berkaitan dengan dunia pendidikan. Oh, sekarang kamera juga sudah punya, setiap orang punya kamera HP, editing video dengan HP pun bisa. Ya, kita tinggal merekam, melakukan perekaman, kemudian pengeditan, unggah di YouTube. Unggah di YouTube ya tinggal login di YouTube-nya pakai HP juga bisa ya. Jadi hanya bermodal HP dan ide, saudara bisa memperoleh penghasilan itu. Nah, ini YouTube-nya PGPod juga bermasalah ya teman-teman. Kita di PGPod itu sudah punya akun channel YouTube ya, PGPod UNES. Subscribernya itu sudah 1.900 ya, hampir 2.000. Nah, tiba-tiba di take down sama pihak YouTube-nya karena konten-konten yang diunggah itu berkaitan dengan video yang di dalamnya mengandung karyanya orang lain. Jadi misalnya ada background musik, yaitu punya orang lain, ada hak ciptanya.
Kemudian lagu-lagu, musik, pengiring, dan seterusnya itu dilakukan berkali-kali, diunggah berkali-kali, sehingga ini di take down, sehingga video kita yang tadinya tersimpan di YouTube, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi ini akan membuat channel baru. Ya, sama-sama merintislah saudara juga silahkan ya membuat sebisa saudara. Karena kayaknya di PG PAUD itu ada mata kuliah technopreneurship gitu. Saudara entah sudah dapat atau belum, paling nanti arahnya juga ke situ. Itu ya teman-teman, itu pentingnya memiliki follower ya, pentingnya memiliki sebuah data orang. Jadi kalau kita sudah memiliki data orang, kita bisa menguasai orang itu gitu. Jadi kita bayangkan yang kenapa kok Tokopedia bisa sangat kaya, Shopee bisa sangat kaya, karena setiap orang yang mau belanja wajib register di situ. Ya, wajib mendaftar. Nah, setiap ada pendaftar baru, maka penghasilan mereka akan bertambah. Itu ya yang dimaksud dengan big data. Nah, lanjut, masih menyimak ya atau sudah ngantuk? Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan aja nanti ya, nggak apa-apa ya. Nah, lantas apakah revolusi industri keempat itu akan berdampak baik pada kehidupan kita? Nah, di sini dijelaskan ada ancaman dan peluang dari adanya revolusi industri keempat itu. Ancamannya adalah secara global era digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan sepanjang 2015 sampai 2025. Karena digantikannya posisi manusia dengan mesin otomatis ya. Ini pendapat dari Leonard di Futuris. Jadi akan banyak pekerjaan yang hilang. Nah, pekerjaan yang hilang itu pekerjaan yang apa? Tadi saat revolusi industri 1 banyak orang bersekolah yang tujuannya ingin menjadi pegawai pabrik. Nah, saat muncul revolusi industri keempat, pabrik-pabrik itu semuanya sudah digantikan oleh mesin. Maka para buruh, para pekerja pabrik itu akhirnya mereka menganggur dan kehilangan pekerjaan. Jadi sekarang itu banyak sekali orang yang di PHK atau susah mencari pekerjaan di sebuah perusahaan karena peluang untuk menjadi pegawai sudah digantikan oleh mesin gitu. Nah, jadi banyak ya pekerjaan yang hilang. Ya, contohnya misalnya satpam gitu. Satpam itu dulu di perusahaan-perusahaan besar jumlahnya banyak. Dengan adanya CCTV maka jumlah satpam dikurangi karena akan lebih hemat pengeluaran, ya. Dan akan ada buktinya yang jelas CCTV itu bisa menggantikan tugas satpam. Ya. Kemudian di Jepang itu banyak resepsionis gitu. Resepsionis itu sudah digantikan oleh robot. Kemudian dulu ada pekerjaan SPG atau SPB, Sales Promotion Girl atau Sales Promotion Boy. Nah, sekarang dengan adanya toko online, maka pekerjaan itu menjadi hilang. Para marketing, penjual-penjual jasa, sekarang sudah kehilangan pekerjaan karena jualan sudah online semua. Gitu. Nah, jadi banyak sekali pekerjaan yang hilang. Maka yang harus kita siapkan adalah harus memiliki keterampilan ya. Jadi jangan berpikir untuk ikut orang terus gitu. Ketika lulus kuliah, bisa mungkin kita bisa menciptakan penghasilan sendiri atau lapangan pekerjaan sendiri. Gitu ya. Kemudian diestimasi atau diperkirakan bahwa di masa yang akan datang 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Adik-adik kita yang sekarang sedang sekolah SD, sekolah dasar, ketika mereka dewasa di usia 30 tahunan, ya, atau 20 sampai 30 tahunan ketika mereka meniti karir, maka diprediksi 65% dari mereka yang sekarang sedang sekolah SD, mereka akan bekerja pada bidang yang tahun 2021 ini tidak ada pekerjaannya. Di 20 tahun yang akan datang itu akan ada pekerjaan baru bagi mereka. Gitu. Jadi mereka akan bekerja pada pos-pos atau tempat pekerjaan atau jenis pekerjaan yang sekarang itu belum ada. Jadi satu sisi akan menghilangkan para pekerja karena digantikan oleh teknologi pekerjaannya, tapi satu sisi akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang sekarang tidak ada, besok akan menjadi ada. Gitu.
kita boleh mencontohkan ya flashback 10 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang ya. Dulu tidak ada profesi reseller ya. Orang jualan ya harus membuka ruko gitu. Nah, sekarang reseller banyak sekali. Karena dengan adanya toko online itu kan pekerjaan baru. Dulu jarang sekali orang bekerja di jasa pengiriman barang ya. Sekarang jasa pengiriman barang luar biasa maraknya. Dulu tidak ada ojek online ya, sekarang ojek online sudah ada. Artinya dulu kan tidak ada pekerjaan itu, sekarang ada. Nah, begitu juga 10 atau 20 tahun yang akan datang. Diprediksi akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang saat ini belum ada. Nah, kita bisa melakukan analisis kira-kira ke depan itu kompetensi apa yang dibutuhkan agar tetap dapat eksis gitu. Nah, kemudian peluang era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada 2025. Jadi akan ada pekerjaan baru di tahun 2025. Ya kita tunggu saja. Karena memang banyak sekali pekerjaan baru. Ya, YouTuber itu sekarang juga pekerjaan baru. Selebgram, dulu apa ada pekerjaan selebgram? Nggak ada. Sekarang orang tuh kerjaannya piknik, kuliner, makan, tapi tahu-tahu dapat penghasilan di rumah terus. Ternyata dia sedang trading. Ya, seolah-olah dia itu sedang nggak bekerja bagi sebagian banyak orang dipandang di rumah terus. Tapi ternyata dia juga memiliki penghasilan karena dia ternyata sedang trading ya atau jual beli saham. Atau kalau tidak dia freelance ya. Freelance itu pekerja lepas gitu. Pekerja lepas itu penghasilannya juga lebih besar. Dia tidak ada ikatan dengan perusahaan tertentu, dia hanya kontrak saja, mengerjakan proyek ini, mengerjakan proyek ini, mengerjakan proyek ini. Bisa. Kemudian terdapat potensi pengurangan emisi karbon, kira-kira 26 miliar metrik ton dari 3 industri yaitu elektronik, logistik, dan otomotif dari tahun 2015 sampai 2025. World Economic Forum. Ya, jadi potensi asap atau polusi udara itu akan berkurang karena mesin-mesin yang dihasilkan pun biasanya akan sudah ramah lingkungan. Sama lah seperti mobil-mobil sekarang ketika diciptakan itu sudah lebih ramah lingkungan daripada mobil-mobil yang tua. Begitu juga dengan pabrik. Nah, kemudian bagaimana wajah kegiatan dunia saat ini? Saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Nah, ini jadi sekarang modelnya adalah menggunakan aplikasi ya, karena dengan ditemukannya HP, ditemukannya handphone, maka dengan mudah aplikasi itu diinstal dalam HP kita. Nah, maka sekarang banyak sekali muncul startup baru. Jadi Indonesia itu banyak startup baru. Startup itu adalah perusahaan atau usaha yang berusaha untuk membuat aplikasi. Saudara bisa, kalau saudara memiliki keterampilan itu bisa memperoleh penghasilan dari membuat aplikasi. Banyak mahasiswa PAUD yang skripsinya misalnya mengangkat aplikasi. Jika aplikasi itu layak, maka diunggah saja di Play Store. Gitu. Kemudian orang itu akan mendownload secara free, gratis. Nah, ketika mereka mendownload, ketika mereka menggunakan aplikasi kita bisa memasang iklan di situ. Gitu. Jadi juga bisa memperoleh penghasilan. Ini aplikasi banyak di dunia ekonomi, pendidikan, pemerintahan, yang berbasis cloud, berbasis marketplace, ya, Bukalapak, Tokopedia, kemudian kesehatan, smart city, smart perusahaan, smart appliance. Jadi banyak sekali aplikasi. Sekarang kita mau butuh apa, tinggal install saja sudah ada. Nah, gitu. Bahkan sekarang sudah ada aplikasi untuk membuat buku KIA, Kartu Ibu dan Anak. Buku Posyandu itu juga ada aplikasinya, kita tinggal download saja. Ya, saudara bisa menganalisis kira-kira di PAUD itu kira-kira yang perlu dibuat aplikasinya itu apa. Barangkali dari situ bisa dikembangkan. Tidak harus bisa membuat aplikasi sendiri ya. Kalau saudara punya idenya, dituangkan, dipesankan, maka jadi aplikasi. Itu juga ketika mahasiswa yang skripsi pun sama ya. Yang penting aplikasinya berbasis Android sehingga bisa diinstal, bisa dinikmati oleh semua orang. Ya.
Lanjut, gejala transformasi di Indonesia. Ya, jadi ada beberapa perubahan ya, atau transformasi di Indonesia. Ini contohnya adalah toko fisik. Sekarang banyak yang tutup toko-toko, bahkan toko-toko besar pun tutup, seperti Matahari, Giant, itu sekarang sudah gulung tikar, digantikan oleh marketplace berbasis online, Bukalapak, Tokopedia. Jadi toko-toko yang tidak mengikuti perkembangan zaman ya dia akan tergulung dan banyak tutup. Nah, akan digantikan oleh Bukalapak, Tokopedia. Sekarang kita mau belanja hanya lihat di handphone saja atau sudah sampai ke alamat kita. Otomatis pekerjaan yang di toko fisik ini, orang-orang yang ada di sini akan kehilangan pekerjaan. Tadi seperti SPG, SPB, marketing itu kan sudah tidak dipakai lagi, manajernya, pegawainya, dan lain. Bayangkan ketika Matahari tutup, maka berapa pengangguran yang ada. Gitu. Tapi di sisi lain, orang-orang yang kreatif memiliki keterampilan, maka dia akan bisa membuka wirausaha. Entah dia menjadi reseller, entah dia menjadi dropshipper, entah dia mau menjual barang-barang lain, entah dia mau membuat aplikasi, banyak kesempatan, banyak peluang. Kemudian ojek dan taksi konvensional berubah menjadi berbasis online, ya. Ada Gojek, Grab, Uber. Ya, mereka juga pandai membaca peluang, ya, tahu ke depan itu akan seperti apa, sehingga mereka membuat aplikasi sejak awal, gitu. Selanjutnya, maka dari itu dengan adanya revolusi industri keempat, maka dalam dunia pendidikan kita memerlukan atau perlu memberikan bekal kepada para peserta didiknya, para muridnya untuk belajar tentang literasi, yang namanya New Literation Industrial Revolution. Nah, New Literation itu apa? Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa maupun peserta didik ketika menghadapi era revolusi industri keempat, yaitu yang harus dipersiapkan adalah STEM. Ini kajian yang sangat menarik di PAUD, banyak sekali sedang dibahas dan masih booming. STEM itu adalah Science, Teknologi, Engineering, Matematik. Ada yang mengatakan STEAM, ada A-nya, Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Nah, mungkin saudara ketika nanti memperoleh mata kuliah model-model pembelajaran PAUD atau yang lain, akan dibahas juga tentang STEM. Dan ini juga banyak diangkat skripsinya oleh kakak kelas saudara. Ya, di STEM itu ada data literation, ada literasi data, ada teknologi literation, ada human literation. Nah, ini negara yang meluluskan alumninya yang sudah memiliki kemampuan dalam bidang STEM. Ada China, India, Amerika, Rusia, Iran, dan Indonesia. Nah, ini juga kurikulumnya juga masih baru, masih hangat. Ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan sistem pembelajaran STEM. Jadi, mengapa kok harus STEM ya? Karena kondisi masyarakat sekarang eranya teknologi itu, maka pendidikan memiliki tanggung jawab agar lulusannya harus sesuai dengan kebutuhan zaman. Jangan sampai pendidikan itu tertinggal dengan kemajuan masyarakat. Kita lulus kuliah, tahu-tahu zaman sudah berubah. Sedangkan ketika kita lulus tidak memiliki keterampilan untuk mengikuti zaman. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya, maka wajar saja ketika saudara kuliah, ketika kita menempuh pendidikan, itu ada perubahan kurikulum. Nah, perubahan kurikulum itu terjadi karena kondisi masyarakat itu juga berubah. Ya, pendidikan itu kalau bisa menjemput atau membekali muridnya ketika dia lulus nanti ilmunya pas sesuai dengan apa kebutuhan masyarakat. Makanya kurikulum akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, ini saya teknologi engineering matematik. Kemudian bagaimana pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan? Kita di UNES menggunakan Elena. Di luar Elena sebenarnya masih banyak aplikasi untuk model pembelajaran ya, seperti Edmodo, Google Classroom, dan masih banyak lagi, tetapi memang kita di UNES lebih disarankan untuk menggunakan Elena karena sistem yang dimiliki oleh UNES. Itu ya teman-teman gambaran bagaimana teknologi kita saat ini sebagai pengantar di mata kuliah TIK terkait materi konsep TIK dan
perkembangannya. Ya. Jadi saya tidak membahas apa itu teknologi, apa itu informasi, apa itu komunikasi, karena itu sudah terlalu banyak dibahas dan saudara pasti sudah menguasai itu. Ya, silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ini sudah tengah 12 ya, nggak kerasa. Ada? Masih stay ya? Ya, soal-soal di Elena itu sebagai pemicu sebenarnya teman-teman. Jadi biar kita tahu bagaimana perkembangan yang kita hadapi sekarang. Silakan dikerjakan, membaca dari artikel di internet boleh. Ya, tapi jangan copy paste ya. Saya pengennya itu saudara membaca sehingga pengetahuan kita itu bertambah. Kemudian nanti diketikkan di Elena itu. Kalau saudara mau berdiskusi, silakan bisa ditanyakan di forum diskusi, boleh membuat pertanyaan apapun. Gitu. Nanti akan ditanggapi oleh teman yang lain. Itu teman-teman ada yang akan didiskusikan atau sudah cukup? Apa sudah ngantuk atau sudah lapar? Sudah cukup Pak, mungkin nanti dilanjut di Elena aja. Oke ya, jadi silakan nanti bisa dilanjut di Elena untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saudara. Itu durasinya masih 1 minggu. Tapi kalau bisa dikerjakan jangan lama-lama karena saya yakin di kuliah-kuliah perdana itu tugas yang lain pun akan menyusul itu. Karena ini belum dikerjakan sudah muncul tugas yang baru. Yang ringan-ringan dikerjakan dulu saja. Yang penting tetap happy ya, tetap dibuat bahagia gitu biar tetap sehat. Cukup teman-teman, ini yang hadir 31 ya. Ini ada chat apa ini? Maaf saya Nabila baru join dikarenakan terkendala sinyal ya. Yang di Elena sudah mengisi absen semua? Yang di sini? Nanti saya akan mengabsen sesuai data yang di Elena ya. Gitu. Oke, cukup teman-teman. Terima kasih sudah berkenan hadir dan mohon maaf tadi menunggu. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan di jam dan waktu sesuai jadwal. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan dan semoga sehat selalu. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Ya. Silakan bisa